Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Kali ini Kak Dina akan menerangkan kepada kalian semua materi bahasa Inggris mengenai noun atau kata benda. Tapi sebelumnya, Kak Dina akan memberikan dulu suatu cerita kepada kalian. Disimak ya. Oke, jadi ceritanya adalah A Lion and a Mouse, seekor singa dan seekor tikus. Once upon a time, there lived a lion and a mouse. Pada suatu hari, tinggallah seekor singa dan seekor tikus. One day, the lion was sleeping. Satu hari, singa itu sedang tidur. The mouse started playing on it. Tikus mulai bermain-main dengan singa. The lion woke up, dan singa pun terbangun. He caught up the mouse and was going to kill. Dia menangkap tikus itu dan hendak membunuhnya. The mouse requested for forgiveness. Tikus memohon untuk dimaafkan. The lion let him go. Singa membiarkannya pergi. After some days, the lion caught in a net. Setelah beberapa hari, singa tertangkap di sebuah jaring. The mouse cut the net with his teeth. Tikus memotong net tersebut dengan gigi-giginya. The lion was free. Sang singa pun bebas. He thanked the mouse. Dia berterima kasih kepada tikus. Nah, adik-adik, dari cerita singkat ini, kita bisa mengambil sebuah moral value atau sebuah pelajaran bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, we do good, we have good. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Tapi selain dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa dari segi bahasa Inggrisnya, ada kata-kata benda dalam cerita ini. Nah, maka dari itu topik kita kali ini adalah mengenai kata benda, sehingga diharapkan adik-adik semua akan memahami apa itu kata benda dan bisa mengenali kata benda dalam sebuah kalimat. Oke adik-adik, kita mulai ya materinya. Oke adik-adik, ini dia materinya, yaitu singular and plural noun. Nah, kita akan mengenal apa pengertiannya, dan ada juga yang disebut dengan singular noun, plural noun, dan bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, what is the meaning of noun? Apa sih pengertian dari noun itu? Nah, adik-adik secara singkat, mungkin adik-adik bisa melihat bahwa noun itu adalah kata benda yang mengacu pada nama orang, nama tempat, dan nama benda. Tapi, bisakah adik-adik memikirkan dari sekarang, apa sih contohnya ketika mendengar noun? Nah, sebenarnya simpel saja. Adik-adik bisa melihat di sekitar adik-adik. Apa yang adik-adik lihat, dan apa yang adik-adik mungkin bisa pegang, itu merupakan noun atau kata benda. Jadi mungkin di depan adik-adik sekarang ada sebuah buku, mungkin di depan adik-adik sekarang ada sebuah meja. Nah, keduanya adalah jenis kata benda atau hal-hal yang bisa adik-adik lihat dan adik-adik pegang. Pasti adik-adik akan membutuhkan kata benda ketika adik-adik ingin menerangkan sesuatu. Dan pastinya ketika adik-adik membaca, misalnya membaca surat kabar, membaca majalah, atau bahkan membaca sebuah novel dalam bahasa Inggris, pasti adik-adik akan menemukan yang namanya noun atau kata benda. Oke, ini lebih lanjut lagi, kita bisa lihat di sini apa sih contoh noun itu. Jadi kalau kita kelompokkan sebenarnya pasti banyak. Apa yang adik-adik lihat tadi, misalnya buku dan meja, itu adalah nama benda. Itu adalah nama benda. Tapi kalau noun, dia adalah kata benda. Jadi, kata benda itu atau noun terdiri dari nama-nama. Nah, yang pertama nama orang. Contohnya misalnya Andi, Dinda, Raka. Bisa juga mungkin nama adiknya adik.
Jadi adik-adik punya adik misalnya namanya Mia, maka Mia adalah nama orang dan dia dikategorikan sebagai noun atau kata benda dalam bahasa Inggris. Kemudian bisa juga nama tempat. Adik-adik tinggal di mana? Apakah tinggal di Jakarta, di Tokyo, atau mungkin nama kecamatannya misalnya tinggal di Manggarai, mungkin tinggal di Subang, maaf, Sungai Bambu, atau bisa juga nama-nama tempat yang lain, tidak harus nama tempat tinggal. Segala sesuatu yang merupakan nama tempat, misalnya sekolah, pasar, rumah, kemudian masjid, tempat ibadah, gereja. Nah, pasti adik-adik tahu apa bahasa Inggrisnya. Misalnya rumah berarti house adalah sebuah kata benda. Kemudian tadi eh, gereja adalah church, berarti church adalah kata benda. Jadi nama-nama tempat merupakan kata benda ya. Kemudian yang ketiga, kita bisa sebut lagi ada nama benda. Nama benda ini berbeda dengan kata benda ya, seperti yang kakak jelaskan tadi. Nah, nama benda ini bisa dikelompokkan lagi adik-adik. Tapi sebenarnya pengelompokan ini hanya membantu kita untuk mengenali kata benda. Nih, ada yang namanya food and drink. Ketika adik-adik misalnya pagi ini makan nasi goreng. Nah, nasi goreng itu atau fried rice itu disebut dengan noun. Bisa juga ketika ada yang membawa kue ke rumah atau ada yang membuat nasi uduk. Nah, itu semua adalah kata benda. Jadi kata benda yang tergolong makanan dan minuman semuanya kata benda. Nah, minuman susu, teh, kopi, itu semuanya kata benda. Kemudian selanjutnya ada juga tumbuhan. Mungkin di depan rumah adik-adik ada pohon, misalnya pohon daun salam atau bunga seperti bunga melati. Itu adalah noun. Dalam bahasa Inggrisnya, misalnya bunga, flower, pohon, tree, kemudian buah, fruit, vegetable, sayuran. Nah, selanjutnya ada juga animals atau binatang. Mungkin adik-adik ada yang punya hewan peliharaan atau menyukai hewan. Nah, animals atau binatang itu tergolong kepada kata benda. Jadi ketika adik-adik misalnya melihat harimau atau melihat uh, ikan atau melihat burung, semuanya adalah kata benda dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga furniture atau perabotan, seperti yang tadi kakak bilang, yang bisa adik-adik sentuh, misalnya meja, buku, gelas, table, book, glass, kemudian pencils atau pensil, dan banyak lagi ya. Kemudian ada juga profesi atau pekerjaan. Nah, ini pasti sangat luas, adik-adik pasti tahu. Ada dokter, teacher, police, kemudian pilot, mungkin bisa juga lawyer, dan masih banyak lagi ya, and many more, masih banyak lagi. Kemudian ada juga selanjutnya kategori vehicle atau kategori kendaraan. Nah, pasti setiap hari adik-adik melihat kendaraan, mungkin ada mobil, motor, car, motorcycle, airplane atau pesawat terbang, ship atau kapal, dan masih banyak lagi ya adik-adik, mungkin sepeda atau bicycle, masih banyak lagi ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Ketika adik-adik sudah mengenali apa itu noun atau kata benda yang ternyata sangat banyak sekali jumlahnya dan sangat banyak sekali kategorinya itu, tapi adik-adik bisa tahu bahwa dalam bahasa Inggris ada istilah singular dan istilah plural. Nah, ketika singular noun itu adalah suatu benda yang hanya satu atau benda tunggal. Jadi, coba kita lihat ya contohnya. Misalnya, adik-adik melihat ada satu buku di depan adik-adik, hanya ada satu. Maka adik-adik bisa mengatakan a book, atau misalnya saya melihat ini adalah sebuah buku, maka adik-adik bisa mengatakan this is a book. Sementara dalam bahasa Indonesia kita akan mengatakan ini adalah sebuah buku, tapi dalam bahasa Inggris maka menjadi this is a book. A book di sini seperti yang adik-adik lihat di sini di slide ada kata-kata a book,
di sini sebuah buku, berarti menunjukkan bukunya itu hanya ada satu. Karena bukunya hanya ada satu, maka dia disebut singular noun. Tapi ada lagi nih adik-adik selain e. Di sini ada an. An. An ini adalah dipakai untuk kata-kata benda yang diawali dengan huruf vokal, yang diawali dengan ketika adik-adik mengucapkannya, adik-adik akan menggunakan huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Huruf vokal adalah A, E, U, O, atau bahasa Inggrisnya A, I, U, E, O. Yang adik-adik tahu, A, I, U, E, O. Nah, contohnya di sini orange. Orange itu adalah jeruk. Maka ketika adik-adik melihat sebuah jeruk atau ingin menerangkan sebuah jeruk, maka harus diikuti dengan artikel an orange. An di sini menunjukkan bahwa orange ini hanya satu. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya bisa dimengerti melalui konsep ya adik-adik. Kita bisa tahu ketika orang mengatakan, kemarin aku beli sebuah jeruk. Jadi pasti bilangnya, yesterday I bought an orange. Nah, ketika orang mengatakan hal tersebut, pendengar akan mengerti, oh, apa yang dibeli orang-orang tersebut? Jeruk, dan jeruknya hanya satu. Gitu. Nah, untuk yang berikutnya ada juga artikel the untuk benda yang spesifik atau yang sudah diketahui. Jadi misalnya adik-adik mengatakan kepada saudara atau misalnya adik kalian mengatakan please close the door. Nah, kalian minta tolong untuk menutup pintunya. Pintu yang mana sih? Nah, ketika adik-adik mengatakan please close the door, pintu itu sebenarnya sudah spesifik, sudah diketahui pintunya yang mana. Berbeda kalau adik-adik hanya menerangkan kemarin saya melihat sebuah pintu. Nah, tapi tidak tahu pintunya yang mana. Apakah itu intinya hanya menerangkan kemarin saya ketemu sebuah pintu nih gitu. Itu berbeda dengan ketika adik-adik langsung mungkin menunjuk pintunya kemudian mengatakan please close the door. Jadi pintunya yang mana? Pintu yang ini gitu. Please close the door. Gitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, Kakak yakin pasti adik-adik bisa membuat kalimat ya menggunakan kata benda. Nah, misalnya yang simpel-simpel saja, misalnya hari ini aku pergi ke sebuah tempat dan aku melihat sebuah keranjang penuh dengan buah, atau aku melihat sebuah macam-macam macam-macam pakaian atau macam-macam makanan dan minuman. Di sini kita bisa identifikasi I have an apple in my bag. Di sini dalam kalimat Hai Dinda, I have an apple in my bag. What do you have? Di sini yang digarisbawahi adalah an apple, berarti an apple adalah sebuah kata benda. Dan artikelnya diikuti oleh an, yang berarti di sini kita tahu hanya ada satu apel dalam tas. Kenapa dalam tas ini di sini ada in my bag? Bag di sini juga termasuk kata benda ya adik-adik, seperti yang tadi kita lihat. Jadi di sini kita bisa identifikasi noun-nya itu ada dua, ada apple dan ada bag. Nah di kalimat kedua ini, Hi Andi, I have a pen in my bag. Ini juga sama, dia hanya memiliki satu pulpen di dalam tasnya dan noun-nya adalah a pen dan bag. Kemudian yang ketiga, Andi, look at that. The flower is so beautiful. Nah, di sini Andi sudah spesifik. Look at that. Look at that. Lihat itu. The flower is so beautiful. Bunganya sangat cantik. Nah, the flower berarti Andi sudah tahu bunga yang mana yang dimaksud yang ini. The flower is so beautiful. Maka dia mengatakan bunga itu sangat cantik gitu. Oke, adik-adik, setelah tadi mengenal singular noun, kita akan lanjut ke plural noun. Apa sih plural noun itu? Jadi plural noun itu kebalikan dari singular noun. Kalau singular noun adalah kata benda yang hanya satu atau tunggal, maka plural noun adalah kata benda yang lebih dari satu atau jamak. Nah, karena dia lebih dari satu, pasti kita ingin dong menerangkan lebih jelas. Misalnya, saya punya
dua, misalnya dua PR hari ini. Saya punya 2 tugas hari ini dari guru di sekolah. Maka tugas dari guru itu harus adik-adik katakan dengan menggunakan kata benda plural atau kata benda jamak karena jumlahnya 2. Atau mungkin beberapa, misalnya hari ini aku membeli beberapa pulpen, maka beberapa tersebut, beberapa pulpen, beberapa kata beberapa sudah menunjukkan bahwa adik-adik membelinya lebih dari satu. Dan itu menunjukkan bahwa suatu kata menggunakan kata jamak. Nah, kita lihat contohnya ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris memang untuk membuat suatu benda menjadi jamak, itu ada beberapa aturannya adik-adik. Nah, aturan yang pertama, ada kata-kata yang harus ditambahkan S. Jadi, misalnya dalam satu benda itu book itu hanya satu. Tapi ketika adik-adik ingin mengatakan bukunya itu lebih dari satu, maka harus ditambahkan S, books. Kemudian pen adalah pulpen, maka ketika ingin mengatakan bahwa pulpennya lebih dari satu, harus ditambahkan S menjadi pens. Kemudian juga dengan boy atau anak laki-laki, ketika adik-adik ingin mengatakan lebih dari satu, maka ditambahkan S, boys. Coba adik-adik tambahkan lagi, apakah ada contoh yang lain? Kakak akan tambahkan satu ya, contohnya yang menambahkan S. Contohnya adalah mungkin yang gampang, house. House adalah rumah kan? Karena house adalah rumah, ketika kita akan mengatakan misalnya 2 rumah atau rumah-rumah yang banyak, maka kita tambahkan S di belakang kata house menjadi houses. Nah, di sini ada contohnya, I have 2 books and 3 pens. Nah, jangan lupa adik-adik sertakan pula berapa jumlahnya. Jadi jangan hanya I have books atau I have pens, tapi sebaiknya adik-adik terangkan berapa. I have 3 books, I have 4 books, gitu. Jadi diterangkan berapa jumlahnya. Selanjutnya, ada juga contoh di mana kata tersebut ditambahkan IS. Nah, jadi ada kata-kata benda yang ketika dia tunggalnya itu hanya disebut bus, di sini ada bis, bus, tapi ketika menjadi lebih dari satu, menjadi basis, ada juga box, kotak, ketika adik-adik ingin bilang kotaknya ada banyak atau kotaknya itu terdapat lebih dari satu, maka harus menggunakan boxes. Jadi ketika adik-adik mengatakan these are my boxes. Nah, ini adalah kotak-kotak saya. Orang yang mendengar itu sudah tahu bahwa oh kotaknya ada lebih dari satu. Gitu. Nah, ada juga contoh lainnya brush. Sikat itu kalau dibuat plural menjadi brushes. Nah, di sini ada contohnya many buses are parked on the streets. Banyak bis-bis yang sedang parkir di jalanan. Nah, di sini tandanya sudah menunjukkan bahwa bis tersebut lebih dari satu. Oke. Selanjutnya ada lagi aturan ketiga. Ketika adik-adik mungkin melihat kata-kata dalam bahasa Inggris yang diakhiri dengan huruf Y atau Y, maka dia akan berubah menjadi ditambahkan IS. Y-nya meluruh, Y-nya hilang, kemudian digantikan dengan I, E, dan S. Contohnya seperti di sini ada lady, perempuan, akan berubah menjadi ladies. Kemudian city atau kota akan berubah menjadi cities. Tapi jika adik-adik melihat kata benda yang dia didahului oleh huruf vokal, misalnya di sini ada boy. Boy di sini yang ditandai biru itu adalah huruf vokal ya, yang tadi huruf vokal adalah A, I, U, E, O. Maka karena sebelum huruf Y ada huruf vokal yaitu O, cukup adik-adik tambahkan saja dengan S. Kemudian day, di sini juga day itu adalah hari, dia juga dia didahului dengan huruf vokal, kemudian huruf Y, maka cukup ditambahkan dengan S.
Nah, di sini contohnya in Indonesia there are many cities. Di Indonesia ada banyak kota. Nah, Indonesia apakah Indonesia termasuk kata benda? Ya, Indonesia termasuk kata benda juga, yaitu tadi kata yang menerangkan sebuah tempat. Ya, selanjutnya, untuk merubah suatu benda tunggal menjadi benda yang lebih dari satu atau benda jamak, itu ada dengan merubah akhiran F atau FE menjadi FES. Ini aturan selanjutnya ya adik-adik. Ketika adik-adik melihat ada suatu kata yang contohnya seperti ini, di belakangnya itu ada huruf F. Dibaca nih leaf, daun. Maka leaf atau daun akan berubah menjadi leaves. Dia menjadi VES. Jadi huruf F-nya meluruh dan digantikan dengan huruf VES. Di sini pola yang sama dengan misalnya ada kata knife atau pisau, ketika dia lebih dari satu jumlahnya, entah itu 2, 3, 4, 1000, 100, intinya lebih dari satu, maka knife akan berubah bentuknya menjadi knives, yaitu tulisannya ya, kalau secara pengucapan mungkin adik-adik akan lebih sulit mengenali, tapi secara writing atau tertulis, adik-adik sangat bisa mengenalinya. Jadi ini sangat mudah untuk dikenali ketika adik-adik melihat knife, pisau, maka dia singular atau satu, tapi ketika knives diganti menjadi menggunakan V, E, dan S, maka benda itu lebih dari satu, atau pisaunya lebih dari satu. Kemudian ada lagi kata yang diakhiri dengan huruf F, wolf atau serigala, maka akan berubah menjadi wolves. Nah, tapi ada beberapa noun yang berakhiran F dan dia bisa ditambah S saja. Di sini contohnya chiefs atau ketua atau kepala ya bahasa Inggrisnya, kemudian griefs. Kemudian ada juga roofs atau atap. Ketika atapnya banyak, maka cukup ditambahkan dengan huruf S. Nah, begitu adik-adik contohnya mungkin lots of leaves on the tree. Artinya adalah banyak dedaunan yang ada di atas pohon. Lots of itu menandakan bahwa banyak. Leaves di sini adalah kata bendanya yang lebih dari satu. Dan tree adalah kata benda juga, artinya pohon. Oke. Selanjutnya, jika adik-adik ingin merubah kata-kata benda yang termasuk kata-kata benda ini, yaitu man, woman, food, mouse, child, goose, tooth. Ini semuanya kata-kata bendanya jika ingin diubah menjadi plural atau lebih dari satu, maka dia akan berubah secara tertulisnya maupun secara pengucapannya ya. Nih bisa adik-adik lihat man, maka ketika dituliskan, maka huruf A-nya berubah menjadi huruf E, man. Jadi lebih dari satu itu man. Kalau woman, dia akan berubah menjadi women. Women adalah lebih dari satu atau diganti menjadi huruf E. Kemudian ada foot atau kaki, ketika lebih dari satu akan menjadi feet. Nah, kalau kita manusia punya dua kaki, berarti foot atau feet. Nah, karena kita punya dua kaki, berarti kita berjalan dengan dua kaki, berarti kita akan menggunakan feet, yaitu kata benda plural atau jamak. Nah, selanjutnya ada juga contoh mouse yang tadi ada di cerita, mungkin masih ingat, tikus, maka akan berubah menjadi mice. Nah, kalau anak, child, jika anaknya hanya satu, maka disebut child. Tapi ketika kita yang mengatakan anak-anak atau lebih dari satu, maka children. Nah, untuk yang selanjutnya ada goose, angsa yang hanya satu, tapi jika yang mengatakan angsa lebih dari satu menjadi geese. Kemudian tooth menjadi teeth. Di sini adik-adik bisa lihat ada perubahan dari struktur penulisannya. Adik-adik bisa mengenalinya dari sekarang ya. Oke, selanjutnya di sini ada juga kata-kata benda yang meskipun status satu bendanya, jika hanya satu benda maka dia disebut scissors, gunting. Jika lebih dari satu dia juga tetap sama, scissors.
tidak berubah. Di sini adik-adik bisa lihat ada oats, gandum akan menjadi oats, sheep, domba, ketika dombanya banyak tetap disebut sheep. Trousers, ketika banyak juga tetap trousers. Species menjadi species, fish menjadi fish. Nah, jadi bisa adik-adik amati dari sekarang dan mungkin bisa adik-adik kenali apa benda-benda yang ketika jamaknya itu tetap sama seperti singularnya atau tunggalnya. Nah, tidak terasa kita sudah sampai ke kesimpulan, the conclusion from our topic today. Jadi, kakak harap adik-adik bisa memahami yang mana yang disebut noun dan apa saja jenis-jenis noun dan bagaimana sih menggunakan noun dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, sebagai latihan kecil-kecilan mungkin kakak akan memberikan semacam tugas yang mungkin bisa adik-adik langsung jawab. Ya, sebentar ya. Oke, adik-adik semuanya, kalian pernah dengar Finding Nemo? Film film Finding Nemo. Nah, di sini kita bukan Finding Nemo ya, tapi kita Finding Nouns atau menemukan kata-kata benda. Nah, di sini ada sebuah pohon di yang di dalamnya itu banyak sekali buah yang ranum ya, yang baru matang yaitu orange. Dan di sekitarnya ada kata-kata. Di sini ada sheep, night, milk, for, pretty, near, doctor, because, steep, today, mother, knife, walk, pencil, coat, pizza, jump, car, knit, run, orange, pilot, dan Jakarta. Nah, pasti adik-adik bisa tahu kan dari semua kata-kata ini yang mana sih yang termasuk noun. Nah, berapa jumlahnya? Jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada dalam buah. Di sini buahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buahnya ada 10, jadi ada 10 kata benda di sini, dan sisanya bukan kata benda. Nah, di sini kakak akan identifikasi bersama ya. Kita identifikasi bersama dari bawah. Sheep. Sheep. Sheep di sini adalah domba. Domba termasuk hewan. Berarti dia termasuk kata benda. Tadi sudah ada contohnya ya, sheep. Maka jika berubah jamak, dia akan menjadi sheep juga. Nah, di sini ada night. Night itu dalam bahasa Inggris artinya malam. Nah, apakah malam termasuk kata benda? Ya, bukan. Night bukan kata benda. Jadi night itu apa ya kalau bukan kata benda? Night itu kata keterangan adik-adik. Kata keterangan waktu. Oke, selanjutnya ada milk. Milk di sini artinya susu ya. Bisa adik-adik tahu. Milk ini berarti termasuk dalam food and drink. Berarti dia termasuk kata benda? Iya. Dan dia juga memiliki jamak milks. Kemudian untuk for, apakah for merupakan kata benda? Tidak ya adik-adik. For adalah sebuah kata penghubung atau juga disebut eh, kata depan dalam bahasa Inggris. Selanjutnya ada yang namanya pretty. Pretty. Pretty itu adalah cantik. Nah, pretty di sini adalah kata sifat. Jadi bukan kata benda ya adik-adik. Selanjutnya ada near. Maka near itu kata sifat. Bukan, near artinya dekat dan bukan kata benda. Oke, selanjutnya ada doctor. Doctor di sini tentu kata benda karena tadi kita bahas profesi merupakan kata benda ya. Nah, sisanya kakak ingin sekali adik-adik bisa menemukan sendiri dari mulai because, sleep, today, mother, nice, work, pencil, cold. Semuanya pasti adik-adik bisa mengidentifikasi yang mana yang merupakan kata benda dan yang mana yang bukan merupakan kata benda. Kalau masih ada yang merasa kesulitan atau ingin bertanya, kakak persilahkan untuk bertanya baik di grup WhatsApp atau mungkin langsung setelah pemaparan materi ini, kalian bisa menanyakan kepada kakak-kakak relawan. Pasti kakak-kakak akan menjawab dengan senang hati.
Oke, adik-adik. Oke, sekian pemaparan dari kakak. Terima kasih banyak adik-adik sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.